Ruben Amorim mengungkapkan bahwa keputusannya untuk menjadi pelatih baru MU adalah momen sekarang atau tidak sama sekali. Dalam konferensi pers, setelah pertandingan, Amorim banyak menerima pertanyaan tentang kepindahannya ke MU. Ia mengaku bahwa ia hanya memiliki waktu 3 hari untuk membuat keputusan besar dalam karirnya ini hingga akhirnya ia memilih menukangi The Red Devils. Ruben Amorim dipastikan bisa sangat cepat beradaptasi di MU karena sudah memahami filosofinya. Apalagi sebelumnya Amorim juga pernah magang saat Setan Merah masih diasuh oleh Jose Mourinho. Dalam kepelatihannya, Amorim diprediksi bakal merombak total pola permainan The Red Devils yang diperkirakan akan lebih menyerang dengan kombinasi pemain muda yang diprediksi akan bisa memenuhi hasrat besar Setan Merah yang ingin meraih banyak trofi. Pep Guardiola pun juga memuji Amorim yang punya kualitas kepelatihan mumpuni. Yang saya bisa bicarakan hanyalah pengalaman bermain 2 kali melawan Sporting Lisbon 1 atau 2 musim lalu, dan tekanannya sungguh-sungguh sangat bagus dan luar biasa, puji Guardiola. Selain merevolusi total pertahanan, Amorim juga akan bermain lebih menyerang. Selain itu, Amorim juga dinilai bisa menerapkan gaya permainan pragmatis. Budi Talkport, yaitu Kevin Hatchard, sampai menyebutnya menyerap banyak ilmu dari Jose Mourinho. Pada kepelatihan Amorim, ia akan menggunakan formasi dari 3-4-3 menjadi 3-5-2. Formasi inilah yang dinilai bisa memberikan tekanan kepada pemain bertahan lawan. Pelatih asal Portugal ini dinilai akan menghilangkan pemain nomor 10. Ya, Amorim hanya mengandalkan 2 gelandang yang ditugaskan menjadi double pivot. Itu artinya, posisi tersebut harus kuat dalam tahan dan bisa dituntut sebagai sentral permainan. Sementara itu, sisi sayap nantinya akan diberatkan dengan menjalankan skema umpan pendek. Langkah tersebut dilakukan untuk menutupi kekosongan di posisi playmaker. Ruben Amorim diprediksi akan menggabungkan pemain berpengalaman. Seperti untuk posisi kiper, Andre Onana hampir dipastikan masih mengisi posisi utama. Untuk posisi gelandang, sang pelatih akan mencoba menduetkan Kobbie Mainoo dan Manuel Ugarte. Sebagai double pivot, posisi ini juga bisa dimainkan oleh Casemiro dan Bruno Fernandes. Kemudian di posisi gelandang sayap akan memainkan peran penting dalam formasi 3-5-2 Amorim. Noussair Mazraoui dan Luke Shaw diprediksi akan ditugasi mengisi lini tersebut. Sektor penyerangan, sang pelatih berkemungkinan menjadikan Victor Gyökeres sebagai andalan di posisi penyerang. Posisi winger juga bakal diperebutkan oleh Bruno Fernandes, Alessandro Garnacho, dan Marcus Rashford. Sebagai hasil akhir yang sempurna, Rasmus Højlund akan mendapat tugas sebagai juru gedor. Sang bomber diprediksi akan dimanjakan dengan umpan-umpan dari sisi sayap. Joshua Zirkzee juga bisa dimainkan dengan skema false nine. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Menghadapi Leicester City di babak 16 besar Piala Liga Inggris Kamis 31 Oktober 2024 ini hari, Setan Merah menang telak 5-2. Usai laga tersebut, Nistelrooy mengungkapkan rencananya setelah tak lagi menjabat sebagai pelatih interim. Sempat muncul rumor kalau pria berusia 48 tahun itu akan cabut setelah Manchester United mendapatkan pelatih baru. Namun, Nistelrooy dengan tegas mengatakan bakal tetap bertahan di Old Trafford. Nistelrooy bersedia untuk kembali menjabat sebagai pelatih staf pelatih. Hal itu dilakukannya karena kecintaannya terhadap Manchester United. Saya termotivasi untuk bertahan di Manchester United, ucap Nistelrooy seperti dikutip bolasport.com dari ex Fabrizio Romano. Saya akan kembali ke kontrak sebagai asisten pelatih yang saya miliki di sini untuk musim ini dan musim depan. Saat ini, kandidat pelatih anyar Manchester United sudah mengerucut ke satu nama. Dia adalah pelatih Sporting CP, Ruben Amorim. Pakar transfer kenamaan asal Italia Fabrizio Romano mewartakan kalau Manchester United sudah setuju untuk membayar klausul pelepasan Amorim di Sporting CP yang senilai 10 juta euro.
Selain itu, pihak Sporting CP juga telah mengonfirmasi kesediaan Manchester United untuk membayar klausul rilis sang pelatih. Kedatangan Ruben Amorim ke Manchester United bisa mengancam masa depan 3 pemain setan merah yang direkrut era Ten Hag. Akan ada 4 pemain Manchester United yang bakal dibuang karena tidak masuk dalam bagian rencana skuad pelatih Portugal itu. 4 pemain itu yakni Victor Lindelof, Christian Eriksen, Casemiro, dan Anthony, di mana 3 nama pemain terakhir adalah yang didatangkan saat Erik ten Hag memimpin. Victor Lindelof dan Christian Eriksen keduanya akan habis masa kontraknya pada akhir musim. Tidak ada keinginan untuk menawarkan perpanjangan kontrak kepada kedua pemain itu. Amorim juga siap melepas Casemiro dan Anthony yang sejauh ini belum menunjukkan performa yang stabil. Dewan Manchester United sepakat kinerja kedua pemain itu tidak mencerminkan gaji mereka masing-masing. Di sisi lain, Amorim disebut telah memiliki calon pengganti Lindelof dan Anthony. 2 pemain itu bakal digantikan oleh pemain dari klubnya saat ini, Sporting CP. Menurut laporan itu, Amorim telah memberitahu Manchester United tentang 3 pemain Sporting CP yang ingin dia bawa ke Old Trafford, yakni Gonzalo Inacio, Marcus Edwards, dan Pedro Gonçalves. Erik ten Hag dipecat oleh Manchester United pada Senin pagi dengan setan merah semakin dekat untuk menunjuk Ruben Amorim dari Sporting Lisbon untuk menggantikan pemain asal Belanda itu. Saat negosiasi untuk Amorim terus berlanjut, Ruud van Nistelrooy mengambil alih kendali setan merah selama pertandingan Piala Carabao dan gol demi gol pun tercipta untuk klub di kompetisi piala tersebut. Berikut 5 hal yang kita pelajari dari kemenangan United 5-2 atas Leicester. 1. Manchester United menemukan sepatu pencetak gol mereka. Mencetak gol di bawah asuhan Ten Hag terbukti menjadi masalah bagi setan merah musim ini, tetapi di bawah asuhan Van Nistelrooy, gol-gol mengalir deras. Casemiro mencetak 2 gol termasuk gol pembuka yang luar biasa bagi setan merah. Alexandre Garnacho memanfaatkan umpan untuk menggandakan keunggulan sebelum Bruno Fernandes mencetak gol melalui tendangan bebas yang terdefleksi sebelum turun minum. Penampilan ini tampaknya menjadi salah satu yang memperlihatkan bahwa belenggu memang telah terlepas bagi beberapa pemain tim utama yang tengah berjuang. 2. Casemiro temukan kehidupan baru di bawah asuhan Ruud van Nistelrooy seperti yang disebutkan. Ada banyak pemain inti mapan yang mengalami kesulitan dalam beberapa minggu terakhir atau bahkan beberapa bulan terakhir di bawah asuhan Ten Hag. Salah satu pemain yang pastinya mengalami kesulitan adalah Casemiro, yang kehilangan tempatnya di skuad tetapi menjadi pemain yang memiliki misi di bawah asuhan Van Nistelrooy di Piala Carabao. Casemiro mencetak gol indah dari jarak 30 yard pada babak pertama dan mencetak gol lainnya dengan kaki kirinya dari tendangan sudut dan kembali tampil seperti di bawah asuhan Van Nistelrooy. 3. Joshua Zirkzee berjuang untuk membuat namanya terkenal meskipun beberapa pemain mendapat kesempatan hidup baru di bawah asuhan Van Nistelrooy. Satu pemain yang terus berjuang adalah penyerang Belanda Joshua Zirkzee. Zirkzee dimainkan di lini depan bersama Fernandes saat Van memutuskan untuk kembali ke skema 2 penyerang yang biasa ia gunakan saat di bawah asuhan Sir Alex Ferguson. 4. Manuel Ugarte dan Casemiro membentuk basis yang kokoh, sementara Casemiro pasti akan mendapatkan semua pujian atas 2 golnya melawan The Fox. Rekan lini tengahnya Manuel Ugarte juga pantas mendapat pujian. Ugarte tampil sangat baik melawan Fenerbahce minggu lalu dan sekali lagi menunjukkan performa gemilangnya bersama setan merah. Dengan Amorim yang berpotensi menuju Old Trafford, Ugarte bisa meledak dalam kehidupan di bawah manajer baru.